bahwa kemungkinan memang ada resiko depresiasi rupiah jika USD indeksnya menguat cukup tinggi pada saat ini. Di saat yang sama juga pada saat ini kita lihat juga tidak ada penyeimbang untuk USD-nya sendiri. Kalau selama ini kan mungkin kita masih punya euro, yuan, ataupun mungkin Great Britain Pound untuk menyeimbangkan kenaikan dari USD yang terjadi. Tapi pada saat ini negara-negara tersebut juga mengalami tekanan yang cukup besar. Apalagi kalau kita lihat di pertumbuhan ekonomi global pada saat ini semuanya juga di revise down. Jadi mungkin hal yang harus kita lakukan adalah mendorong penggunaan, salah satunya adalah mendorong penggunaan mata uang selain daripada USD IDR dalam perdagangan misalnya. Atau kita lebih mendorong adanya penggunaan LCS, local currency settlement. Itu salah satu hal yang perlu dilakukan. Di samping itu ya untuk para pelaku ekonomi di dalam negeri, apakah itu para pelaku perdagangan dan seterusnya, mungkin disarankan untuk mencoba melakukan hedging terhadap mata uang apakah USD ataupun mungkin rupiahnya. Di sisi lain juga tidak ada salahnya untuk mencoba melakukan restrukturisasi khususnya untuk utang-utang luar negeri yang mau jatuh tempo khususnya dalam mata uang asing. Karena saya pikir ini akan cukup memberatkan bagi para pelaku usaha dalam negeri yang memiliki utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Karena jika the Fed-nya masih akan cukup agresif, saya pikir mungkin mau nggak mau juga rupiah akan terbebani. Di sisi lain juga kemungkinan yield juga akan, atau khususnya dari surat utang kita ya, atau cost of fund kita secara keseluruhan juga masih akan naik lebih tinggi. Dan di sisi lain juga kalau kita lihat pasar uang antar bank juga sekarang sudah mulai kembali naik dan DPK juga tumbuhnya juga relatif lebih terbatas pada saat ini dibanding sehingga LDR kita sudah hampir mendekati nilai 80%. Saya pikir juga ini juga harus diantisipasi juga ya. Saya khawatir juga khususnya untuk bank-bank yang memiliki modal kecil. Ini akan memberatkan mereka nantinya karena akan bikin dana mereka akan lebih mahal. Sehingga ke depan akan ada mungkin perebutan dana yang lebih kuat di perbankan. Dan di sisi lain yang harus kita lihat juga adalah bagaimana dampak dari peningkatan suku bunga The Fed yang akan direspon oleh BI yang akan berdampak pada second round effect bagi dalam negeri. Yang pertama tentunya pada kenaikan suku bunga kredit. Yang kedua, jika inflasi kita juga naik tentunya akan membuat UMR kita juga akan naik lebih tinggi. Dan ini tentunya kurang disukai oleh para investor tentunya, apalagi untuk investor asing. Sehingga ya sekali lagi tahun 2023 akan cukup berat saya pikir, tapi mungkin ya akan relatif lebih terbatas resikonya jika dibandingkan dengan resiko negara-negara lain di luar Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya katakan, Mbak. Baik, kita kembali ke Bu Afi. Bu Afi sama seperti yang tadi Bu Afi sampaikan, restrukturisasi. Tadi kalau Pak Fikri sampaikan mungkin untuk yang punya utang dengan bentuk mata uang asing begitu. Betul. Tapi kalau Bu Afi sampaikan tadi untuk sektor-sektor tertentu saja. Benar. Ini kalau ada yang bisa ditambahkan apa saja Bu? Oke, jadi gini, restru ini kan kalau sekarang kan dipukul semua rata gitu ya. Tapi kan sebagian sudah ada yang bisa mengembalikan. Nah, yang sebagian lagi yang memang belum bisa mengembalikan tuh harus dipetakan gitu ya. Nah, kalau yang saya lihat nanti akan dipetakan tuh by region, karena by region itu juga berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah by sektor mana yang paling kena dampak. Nah, mungkin yang ketiga adalah bisa dilihat dari sisi yang kena mata uang ini gitu, karena mereka bisa jadi utangnya jadi bertambah karena waktu minjem mungkin dolarnya masih 12.000, sekarang udah 15.000. Nah, ini mungkin pemerintah bisa membantu juga melalui, kalau waktu itu adalah restru itu seperti aset manajemen gitu. Nah, di dalam aset manajemen itu nanti bisa dipilah-pilah mana yang mereka bisa masuk ke sana sehingga pemerintah bisa mengeluarkan dana kepada banknya tapi nanti akan dikembalikan gitu ya. Sehingga restru ini akan memperbaiki struktur dari utang si debiturnya dan itu berpengaruh juga terhadap kinerja bank gitu. Itu yang satu ya. Nah, yang kedua memang kalau tadi yang dikatakan tadi mau tidak mau alat tukar terhadap perdagangan itu menggunakan mata uang lain gitu. Memang semuanya ingin seperti itu, tapi problemnya kebanyakan hutang dari berbagai negara itu kan dalam US dollar, sehingga mereka justru membutuhkan US dollar itu adalah untuk bayar utang gitu. Jadi itu satu dilema di mana kita sendiri juga sekarang sudah kerjasama dengan Thailand, dengan berbagai negara untuk bisa menggunakan mata uang di negara tersebut gitu. Tapi kan kita tetap butuh dolar untuk bayar utang. Kemudian tetap butuh dolar untuk kalau investor asingnya pergi misalnya gitu. Nah, itu menjadi satu dilema kenapa sulit sekali kita menggunakan mata uang dengan negara setempat gitu. Jadi nggak mudah tadi yang dikatakan
Mas ini tadi, karena memang persoalannya kebutuhan dolarnya itu masih sangat tinggi gitu. Nah, maka dari itu yang perlu dipikirkan sekarang adalah selain tadi restru, di sektor real itu yang menurut saya, kenapa saya selalu ngomong sektor real? Karena tanpa sektor real yang digerakkan, maka percuma aja kebijakan moneter dan kemudian fiskal tanpa dorongan daripada sektor real itu sendiri. Nah, kalau saya lihat yang perlu dilihat nih dengan rupiah melemah terus ya, walaupun suku bunga naik mungkin pelemahan rupiah walaupun kita lebih rendah daripada negara lain, tapi akan berpengaruh terhadap harga pangan. Nah, oleh karena itu mungkin kemandirian pangan itu harus mulai dilakukan dan biasanya Indonesia kalau sudah terdesak baru mulai berpikir gitu ya. Dan sekarang kan udah ada dana transfer ke daerah, itu wajib untuk pangan, kemudian juga dana desa gitu. Nah, kenapa itu tidak dimanfaatkan saja supaya dari sisi pangan kita bisa aman sehingga pemerintah juga dana untuk BLT-nya nggak terlalu besar karena masyarakat sudah aman dari sisi inflasinya gitu ya. Nah, dari sisi kelas menengah atasnya menurut saya mereka tidak terlalu pengaruh terhadap inflasi sebenarnya ya. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memberikan insentif pajak supaya uang bisa masuk ke Indonesia gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lihat kan harus kalau mereka masuk ke Indonesia tuh mereka takut mata uangnya itu kan harus dalam bentuk rupiah kan. Dan nanti harus dikonversiasi ke dolar. Nah, gimana caranya mungkin dalam jangka waktu tertentu mungkin kalau mereka memasukkan uang mata uangnya itu bisa diberikan range gitu ya sehingga mereka punya keamanan ketika mereka membutuhkan dolar gitu. Jadi saya bisa memahami kenapa mereka nggak naruh uang di Indonesia karena harus dalam rupiah nanti ketika dia butuh lagi mau ambil dalam bentuk dolar lagi kan gitu. Itu problem utama di kita gitu. Nah, ini mungkin bisa dicari jalan keluarnya itu. Baik, artinya semacam kontrak begitu dari Betul, pemerintah begitu ya, Bu supaya Afi. mereka dalam ketika dia harus mencairkan lagi tidak mengalami kekurangan atau kelebihan lah gitu. Itu Baik. yang masalah mereka.